العالمين والحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita bersama-sama di majelis Khatam Quran dari ibu-ibu majelis ta'lim. Mudah-mudahan apa menit-menit keberadaan kita di sini bagian dari amal saleh insyaallah. Salawat serta salam ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kalau kita pernah mendengar ada kedengkian yang dibolehkan, ada jenis kedengkian yang dibolehkan, itu dalam bahasa Arabnya kita panggil ghibtah. Ada bahasa Arabnya hasad, hasad itu dengki. Ada bahasa Arabnya ghibtah. Jadi kalau hasad itu kita mendambakan kenikmatan yang ada pada orang itu dia hancur. Itu namanya hasad. Ada juga namanya ghibtah. Ghibtah ini kita mendambakan kebaikan yang ada pada orang itu agar kita juga bisa buat. Istilahnya kalau ada orang rajin khatam Quran, kita juga pengen seperti itu. Itu namanya kedengkian yang dibolehkan. Itu dalam bahasa Arabnya kita panggil hasad dan ghibtah. Dan terus terang, sungguh orang-orang yang istiqamah masih menghatamkan Quran itu memang orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Sudah sering kita cerita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dari seluruh dunia ini tidak ada bacaan yang pahalanya dihitung per huruf selain Al-Quran. Membaca hadis itu pahalanya tidak per huruf sebagaimana kita baca Al-Quran. Kita baca innamal a'malu binniyah, pahalanya bukan alif, nun, mim dihitung, itu tidak. Tapi kalau Al-Quran, la aqulu alif, lam, mim, harf, aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alifun harf, lamun harf, mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang istiqamah bertilawah Al-Quran. Dan itu artinya orang yang istiqamah melakukan salah satu jenis amal soleh ini, itu artinya orang-orang yang mengerti akan hakikat kehidupan. Karena kehidupan kita ini, kita ada jenis sekarang ini, kita yang ada sekarang ini ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia itu, ini cerita, jadi dari baca Quran, kalau kita mengerti bacaan-bacaan Al-Quran itu, kemudian kita hayati, memang kita akan sadar betul sebenarnya sampai di mana kita akan bergerak di dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita mau lihat yang hadir-hadir ini, mungkin 50 tahun lagi, saya tidak tahu kira-kira masih kita bisa lihat Pak Imam ini, kira-kira 50 tahun. Saya tahu mungkin, Hafimah Ta'ulah. Pak Imam ini masih 25 tahun, berarti 50 tahun lagi masih bisa. Masih bisa, masih. Maksudnya bahwa memang umur itu Allah yang tentukan, tetapi batasannya itu ada. Ada memang yang di awal, tapi kalau misalnya ada orang yang umurnya sudah 90 tahun, ya artinya dia secara batasan umur, dia lebih dekat dibandingkan yang umur baru 19 tahun. Walaupun tidak mustahil umur yang 19 tahun itu lebih awal meninggalnya dibanding yang umur 90 tahun. Cuman kalau hitungan batasnya sudah sangat hampir.
Maka ketika kita sudah faham tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya itu artinya kita akan berusaha untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenar itu. Jadi kalau dunia ini fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Sesungguhnya mata itu adalah ma yutamatta', apa yang kemudian kita bersenang-senang dengannya. Baik itu harta, baik kondisi fisik yang bagus, masih sehat, masih kuat, harta, istana, rumah dan segala-galanya itu fil akhirah, kalau dibandingkan di akhirat nanti, sesungguhnya dia adalah sedikit. Jadi kalau kita terjemahkan ayat itu dalam surah At-Taubah ayat 38 kalau tidak salah, dan sesungguhnya kenikmatan kehidupan dunia ini hanya sedikit. Tapi sedikitnya bagaimana? Kira-kira kalau sedikitnya kita perbandingannya bagaimana? Nah, ini kita perbandingannya kita lihat dari bagaimana Rasul memperbandingkan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, demi Tuhan, ma hadhihi dunya fil akhirah, dunia ini dibanding di akhirat nanti, illa kecuali mithlu, seperti ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam, seperti orang yang meletakkan jari-jarinya ini fil yam, di dalam lautan yang luas. Falyanzur bima yarji', maka coba lihat ketika dia celupkan tangannya, coba dia angkat, yang tersisa air laut di jari-jarinya itulah dunia, dan lautan yang luas itulah akhirat. Itulah akhirat. Maka ketika kita menghayati keadaan ini, maka sungguh ketika Allah panjangkan umur kita, ya Allah, nikmat luar biasa. Duduk di dunia ini, subhanallah, itu luar biasa. Ulama Mesir, Kish, populer ulama ini, dia cerita tentang seseorang yang meninggal dunia, sahabatnya meninggal dunia atau keluarganya meninggal dunia, kemudian dia datang ziarah, dia silaturahim, dia datang ziarah, begitu selesai dia ziarah kubur, dia tidur, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia tidur. Begitu setelah dia tidur ini, begitu selesai dia tidur ini, kemudian dia bermimpi, dalam mimpinya datang saudaranya ini, kemudian saudaranya bertanya, apa yang kamu salatkan tadi? Apakah kamu salatkan 2 rakaat tadi itu untuk Allah? Maka dia bilang, wallahi demi Tuhan, kalau salat kamu tadi 2 rakaat itu untuk Allah, kalau kami masih diizinkan untuk melakukan seperti itu, maka sesungguhnya 2 rakaat itu bagi kami lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Cuman masalahnya ketika orang sudah meninggal itu tidak bisa lagi. Kalau di dalam kubur dia berzikir subhanallah, 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 tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena bukan alamnya. Dia akan dapat pahala kalau orang yang masih hidup. Orang masih hidup. Dia masih hidup, dia baca zikir, dia berdoa untuk orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu dapat pahala. Makanya saya masih simpan-simpan di HP itu gambar istri saya yang tercinta. Saya masih simpan-simpan. Kadang-kadang saya gambaran itu Pak. Udah Pak ya nih Pak. Bukan begitu. Masalahnya ketika buka, lihat gambarnya langsung ingat Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah ampuni dosa dia, sayangi dia, jaga dia, apa dia. Langsung kontan. Kalau dia yang di dalam kubur berdoa, baca doa, berzikir, tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena bukan alamnya. Makanya sungguh ketika ada majelis hatam Quran, mengaji, ya Allah, ajaklah sebanyak-banyaknya keluarga-keluarga kita itu. Mungkin kalau sendiri dia tidak termotivasi, ketika rame-rame dia ada motivasi. Dia ada motivasi. Ketika termotivasi, maka memang kalau ada jalan-jalan, ibaratnya ada poin-poin yang kita bisa tambah lagi di sini, tambah lagi di sini, kejar terus. Karena dengan begitu kita tidak sadar mengumpulkan, nanti di akhirat baru kelihatan. Ya Allah, luar biasa.
Ya. Maka saya juga menawarkan ini, saya sama Pak Imam kita sudah ganti jadwal kajian di Masjid Al-Barakah selalunya malam Jumat. Ini mungkin kayaknya kalau selain malam Jumat barangkali ibu-ibu majelis taklim bisa juga hadir. Maka kita rubah ke Sabtu malam. Besok malam insyaallah. Di sana Sabtu malam di Ma'had ini sama santri, Jumat malam di masjid di sana insyaallah pagi hari Ahad. Nanti kalau mungkin pagi-pagi agak susah, mungkin maghrib bisa kita rame-rame gitu ya. Sehingga ada kehidupan suasana beragama yang baru yang kelihatan di dalam kampung kita. Jadi ini hakikat kehidupan dunia. Kembali kepada hakikat kehidupan dunia tadi. Satu ketika yang lain Rasul ini memberikan contoh tentang pentingnya kita ini terus beramal soleh, terus mengaji, pentingnya ini. Rasul membandingkan lagi tentang kehidupan akhirat ini. Misalnya, satu ketika Rasul itu lewat di pasar, ada sekitar sahabat-sahabatnya, kemudian melihat ada anak kambing, telinganya terpotong, tapi udah mati dia. Ibaratnya kayak sini, ini anak kambing mati, dilihat oleh Rasul, diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang mau ambil anak kambing ini dengan harga 1 dirham? Ya Rasulullah, ma nuhibbu an yakuna lana bi syai'. Ya Rasulullah, kami tidak mau untuk dapatkan itu dengan satu benda pun kami tidak mau. Ini pun mati juga. Kalau dia masih hidup saja kita punya kambing begini itu aib. Apalagi dia masih hidup, anak kambing ini. Kalau begitu, siapa yang mau? Tidak usah. Siapa yang mau? Tidak usah pakai bayar. Tidak usah. Ambil aja. Siapa yang mau? Jadi, semua tidak mau. Kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagaimana hinanya dunia itu dengan akhirat, samalah dengan kalian dengan ini nih. Yang kalian tidak mau. Maka disinilah kembali lagi bahwa memang kita harus kejar. Dalam ayat yang lain, Allah sebutkan, wa ma hadhil hayatud dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini illa lahun wa la'ibun, kecuali kelalaian dan bermain-main. Hidup di dunia ini kelalaian dan main-main. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan baru hidup yang benar, baru benar-benar hidup itu ketika di akhirat. Jadi kalau di dunia ini itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Dari mana kita dapat informasi itu? Dari Quran. Siapa yang bilang Al-Quran ini? Allah. Allah itu tidak pernah satu huruf pun dalam Al-Quran ini yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Kalau kita meragukan satu huruf pun di dalam Al-Quran ini, maka iman kita rusak. Yang kasih informasi Allah. Bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan. Mainan saja. Hanya hal-hal yang melalaikan saja. Dulu mungkin kita susah menerjemahkan tentang melalaikan ini. Main-main, lalai. Kalau sekarang kan lebih mudah. Anak-anak kita, kan? Kalau kita kasih dia pegang HP, apa yang dia lakukan? Main game. Dan kalau main game ini berjam-jam dia bisa tahan. Dia tidak makan, dia dipanggil tidak dengar, dia disuruh tidak mau, dia apa, semua sudah. Itulah hakikat kehidupan dunia. Baru di akhirat nanti, ya Allah, satu huruf. Di akhirat nanti, satu ketika Abu Hurairah ditanya oleh Abi Utsman, "Ya Aba Hurairah, saya dengar saudara-saudara saya di Basra bilang bahwa kamu menyampaikan sesungguhnya Allah yujzi bil hasanati bi alfi hasanah." Ya Aba Hurairah, saya dengar dari saudara-saudara saya di Basra bahwa kamu pernah bilang, kamu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah membalas setiap kebaikan itu dengan 1000 kali lipat kebaikan. Bi alfi hasanah. Dulu itu kalau mau menyebut angka, itu memang angka ribu itu sudah tinggi. Kalau sekarang kan masih sebut 1 triliun, 1 miliar. Dulu 1000 itu sudah banyak. Jadi untuk menyebut 1000 kebaikan, 1000. Itu untuk mengabarkan betapa banyaknya. Bi alfi hasanah. Kemudian kata Abi Hurairah, yang saya dengar itu
bahkan kata Abi Hurairah, bahkan yang saya dengar dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah membalas setiap kebaikan dengan 2000 kebaikan. Itu kebaikan kita di dunia. Nah, maka selama kita masih di dunia ini, memang kita harus manfaatkan. Kita harus manfaatkan. Karena hakikatnya fungsi utama kita di dunia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan manusia itu tujuannya, aku cipta manusia dan jin itu tujuannya untuk beribadah kepadaku. Maka disinilah pentingnya kita bagaimana agar kita menjalani seluruh kehidupan ini untuk ibadah. Kita dengan suami kita ibadah. Suami dengan istrinya ibadah. Maka kalau semuanya dilingkar dengan ibadah ini, suami nyayangi istrinya, membantu istrinya, tidak akan capek-capek. Istri menjaga suaminya, tidak akan capek-capek. Kenapa demikian? Karena dihitung dari setiap menit-menit aktivitas itu ada nilai ibadahnya. Kalau tidak begitu, ada orang dia suaminya sudah tua, sakit-sakit, ayo kamu pulang, kamu itu. Pulang. Nak muhim kamu pulang. Kenapa demikian? Karena mungkin dia cuma melihat fisik, aspek materi. Maka kan kalau aspek materi itu, kalau materinya sudah hilang, minamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kita menolong orang, ada orang jalan, ini dia jalan, kita bantu dia, mari saya bantu Bu. Itu sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, yang sekarang ini adalah orang yang menolong kita. Selama ini berbaik kepada kita. Wa hal jazaul ihsani illa al ihsan. Bukankah setiap kebaikan itu patutnya dibalas juga dengan kebaikan? Maka Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah, Allah mengaturnya segala kehidupan ini agar kita manfaatkan untuk beribadah. Maka kita bertemu begini, subhanallah. Kita mendengar, dapat lagi. Kita keluar, ketemu orang. Bahkan Rasul itu saking pentingnya poin-poin ini, pahala ini, ganjaran ini untuk kehidupan kita nanti itu. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan, la tahkiranna ma'rufan walau antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah kamu meremehkan, menganggap rendah, menganggap tidak bernilai satu ibadah. Selama dia masih ibadah, jangan pernah kamu remehkan. Walaupun ibadah itu misalnya antalqa akhaka biwajhin talq. Kamu lihat saudaramu, ketemu saudara, senyum. Senyum itu apa? Artinya memasukkan kegembiraan. Dan kegembiraan itu ketika seorang itu gembira, maka kita yang membuat dia gembira, itu kita akan dapat pahala. Buktinya Rasul ketika seorang sahabat datang berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah aku mau berjihad. Kamu tinggalkan ibu kamu bagaimana? Aku tinggalkan dia dalam keadaan menangis. Dia tidak mau. Maka kata Rasulullah, jihad kamu sekarang ini, kamu pulang, ibu kamu yang tadi yang menangis itu, kamu ganti dia agar dia senyum, agar dia tertawa. Itulah jihad kamu. Artinya bahwa segala-galanya apa yang bisa kita lakukan, kita coba ada enggak nilai ibadahnya. Masya Allah. Kita jalan-jalan ke sini, misalnya di majelis ini, kayaknya saya bawa ini mungkin bermanfaat. Saya bawa ini bermanfaat, dapat lagi pahala. Kan? Saya sampaikan kepada pelajar-pelajar saya, oke misalnya, ada teman kita mau minum. Dia mau minum, kemudian tiba-tiba ada temannya ini, dia lihat temannya ini, dia makan ini, pasti dia haus ini. Dia cepat ambilkan air, dia minum. Maka bergeraknya air dari galon itu sampai ke depan dia, itu sudah ada jaringan pahala itu, perjalanan pahala. Dari dia yang lakukan. Kalau dia sendiri yang lakukan, belum tentu dia dapat pahala. Tapi ketika orang lain yang lakukan untuk dia, maka dapat pahala. Cobalah kalau kita hitung khidmah-khidmah ini yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Ketika makan, lihat suaminya ini pasti haus ini. Siap. Maka kalau ini diniatkan ibadah, dia akan berlipat-lipat keberuntungan. Nah, keberuntungan kapan? Keberuntungan di akhirat. Dan target keberuntungan akhirat inilah yang tidak akan pernah melelahkan kita bekerja. Kalau target duniawi, kita akan lelah, kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Masakan untuk suami,
Begitu dia makan kena nong baka. Target kita cuma untuk nyenangin suami. Suami nggak senang, kita pun kecewa. Mau itu ini kita kecewa. Tapi ketika kita melakukan lillahi ta'ala, maka seluruh orang istilahnya benci kita, orang marah kita, maka selama itu juga kita akan selalu mengais keberuntungan-keberuntungan dari semua peristiwa. Maka alhamdulillah kita yang masih hidup ini, kita manfaatkan betul-betul. Majelis-majelis begini kita terus jaga, kita terus jalankan. Kalau perlu, misalnya kalau perlu ajak lagi yang lain. Mengajak yang lain itu dalam hadis Rasul, man dalla ala hasanatin falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menunjukkan orang sesuatu kebaikan, maka ketika orang itu melakukan kebaikan yang dia tunjukkan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang dia dapatkan. Keberuntung. Kalau saya hadir sendiri, saya cuma dapat pahala 1. Kalau saya ajak orang, 2 orang, mari kita sama-sama yuk, kita ikut pengajian. Dia pun dapat pahala, kita yang menjadi asbab untuk dia beramal soleh, kita pun dapat pahala. Maka beruntung. Beruntung. Ya. Mudah-mudahan, ya, insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menjaga kita untuk selalu istiqamah melakukan kebaikan dan menjauhkan apa-apa yang dilarang olehnya. Sehingga di hari kiamat nanti kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi dalam keadaan yang baik. Ya, mudah-mudahan bertemu lagi kita. Tapi tentunya nanti bertemunya itu bukan seperti ketika ada seorang nenek-nenek bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilanil jannah. Tolonglah doakan saya masuk surga. Rasul bilang, nenek, dalam surga tidak ada nenek. Allah. Fawallat fatawallat, dia berpaling jauh sambil menangis. Maka kata Rasulullah, beritahu beritahu nenek itu memang dalam surga nanti itu nenek-nenek tidak ada, karena nenek itu dikembalikan menjadi muda. Itu di akhirat nanti. Maka yang di dunia itu sudah, begitu nanti di akhirat, ya Allah, semuanya dikembalikan dalam keadaan yang bagaimana agar diberi nikmat itu dia akan merasakan kenikmatan dari Allah. Itu saja saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan Allah terus menjaga, membantu, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala musibah, menjauhkan kita dari segala penyakit, membantu kita untuk tetap tetap mencari kehidupan akhirat walaupun tidak lupa dengan kehidupan dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum muslimin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.